طيب ما يقرأ. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. وقوله ومن يتوكل. Cuma satu situ. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Baik. Alhamdulillah kita sekarang pada yang keempat ya. Sudah selesai doa al-khauf war-raja. Sekarang tawakkul ya. Kalau di Indonesia kan namanya tawakal. Tapi kalau Arabnya tawakkul. Naam, qala al-muallif rahimahullah wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu inti dari amalan hati ada 3 ya. Mahabbah wal khauf war raja. Dan sudah kita selesaikan 2 karena tidak disebutkan di sini mahabbah. Sekarang tawakal atau tawakkul. Tawakkul adalah bagian keimanan yang paling luas. Ya, bagian keimanan ya, yang paling luas. Karena nanti tawakal itu terkait dengan begitu banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan al-khauf war raja. Banyak tapi tidak sebanyak tawakkul. Ketika kita mendengar nama Allah, misalnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Rahman atau Maha Rahim, maka di situ muncul tawakkul. Karena Allah Maha Penyayang, ya maka saya bertawakal kepada yang Maha Penyayang untuk menyayangi saya.
Ya, kalau saya susah saya mau usaha. Karena saya yakini bahwa Allah Maha Penyayang. Masa saya berusaha tidak dikasih, ya? Masa saya misalnya belajar tidak bisa-bisa. Allah Maha Penyayang. Lebih penyayang daripada ibu saya, lebih penyayang daripada bapak saya, bahkan lebih penyayang daripada diri saya sendiri kepada diriku. Kalau Allah Maha, misalnya innallaha dzu quwwatil matin, ya. Bahwa Allah Maha kuat. Maka segala yang ada di bumi ini yang dianggap kuat, Allah lah yang paling kuat. Jadi saya bertawakal kepada yang paling kuat, ya. Atau Allah Maha, innallaha azizun qadir, yang paling berkuasa. Sekuasa-kuasanya makhluk tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasanya Allah. Bahkan yang tidak masuk akal pun bisa terjadi karena kuasanya Allah. Maka saya bertawakal kepada yang Maha Kuasa. Ya. Kalau saya mengambil sebab-sebab sebagaimana nanti datang, bisa berubah. Yang tidak dijangkau oleh akal sebab-sebabnya bisa terjadi. Apalagi yang bisa dijangkau oleh akal. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Banyak sekali nama-nama dan sifat Allah itu masuk di dalamnya tawakal. Nah, kemudian tawakal itu terjadi paling banyak terjadi, ya. Terjadi pada orang mukmin. Terjadi juga pada orang musyrik, orang kafir. Mereka juga bertawakal. Tawakal terjadi pada manusia, terjadi juga pada jin. Bahkan tawakal itu juga ada pada binatang. Ya. Terjadi pada binatang. Sudah sering kita dengar hadisnya kan? Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yagdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar tawakalnya hanya kepada Allah, sungguh-sungguh betul-betul tawakal yang benar, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Berarti burung itu bertawakal, berangkat pagi-pagi, terbang dalam keadaan lapar, pulang sudah dalam keadaan kenyang. Berarti burung bertawakal enggak? Bertawakal. Berarti tawakal itu bukan terjadi pada manusia saja. Pada binatang pun bertawakal. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa tawakal itu adalah perkara yang penting dari perkara-perkara tauhid. Jangan sampai, ya, burung lebih bagus tawakalnya daripada kita manusia. Jangan sampai orang kafir tawakalnya lebih bagus daripada kita orang beriman. Ya kan? Jangan sampai jin misalnya lebih bagus tawakalnya daripada kita manusia. Padahal kita adalah makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluknya Allah.
Ya, maka perlu dipelajari dan dicermati tentang tawakal. Karena itu beliau rahimahullah membawakan ayat di situ ya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jika kalian betul-betul benar imannya. Jadi iman yang wajib, artinya iman yang wajib, kadar iman yang tidak boleh tidak, harus dimiliki oleh seorang mukmin. Salah satu syaratnya supaya imannya itu benar, dia harus bertawakal yang benar. Jadi ayat ini kalau konteks normalnya harusnya begini. Dibalik ya. In kuntum mu'minina fatawakkalu ala Allah. Itu konteks yang normal, yang biasa. Jika kamu benar-benar beriman, bertawakallah kepada Allah. Nah, sekarang dibalik. Perhatikan ya. Dibalik. Ini didahulukan. Wa 'alallah. Didahulukan hanya kepada Allah. Didahulukan, ditekankan. Kenapa dibalik ke depan? Karena ingin menunjukkan tauhid. Wa 'alallah. Supaya orang ketika membaca langsung hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau konteks ini diakhirkan. Ya maknanya sama. Tapi tekanannya beda. Kalau kamu mau pergi, ya mintalah uang kepada ibumu. Tapi kalau dibalik, mintalah kepada ibumu. Kalau kamu mau pergi. Jadi terbayang di kepalanya anak-anak, harus kepada ibu, tidak boleh kepada yang lain. Jadi dia balik. Sama kalau kita misalnya membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka. Supaya konteksnya, tekanannya itu kuat kepada tauhid. Tidak ada yang lain, hanya kepada Allah. Fatawakkalu. Bertawakkallah kalian jika benar-benar kalian ingin benar keimanannya. Ya. Jadi Allah jadikan dalam ayat ini syarat untuk merealisasikan iman, bertawakal. Dan sebagai orang mukmin yang membedakan nanti dengan orang musyrik, orang mukmin tawakalnya hanya kepada Allah. Ya nanti akan kita sebut. Apa ayat yang kedua? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah. Siapa saja. Laki-laki, perempuan, masih muda, apalagi sudah tua. Apa jaminannya? Ini Allah yang menjamin. Setinggi-tingginya jaminan adalah jaminannya Allah. Ya kalau kita yakin kepada makhluk,
Semakin yakin kita kepada makhluk, semakin percaya kan. Serahkan uangmu kepada si fulan. Tidak pernah dia menipu umpamanya. Semakin percaya, semakin diserahkan terus. Padahal itu makhluk. Kenapa dia serahkan? Karena dia yakin. Di sini Allah janjikan, siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka kata Allah, fahuwa, ini kembali kepada Allah, maka Allah itu hasbuhu, yakni kafihi. Allah akan mencukupinya. Allah akan menjaminnya. Allah akan menyelamatkannya. Allah akan cukup, tidak perlu bantuan dari makhluk, Allah sudah cukupkan. Itu janji Allah. Maka makam keimanan dari makam kedudukan tawakal itu sangat besar di dalam tauhid. Ya, ini ayatnya ya. Jadi kita ulangi tadi, begitu pentingnya tawakal karena Allah jadikan syarat dari keimanan yang benar. Kemudian menunjukkan keutamaan tawakal karena siapa yang benar tawakalnya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tidak butuh dia tawakal kepada yang lain. Seakan-akan Allah memberikan isyarat, kalau kamu bertawakal kepada selain Allah, maka hendaklah kamu bergantung kepada selain Allah. Dan siapa yang bertawakal kepada selain Allah, pasti tidak cukup. Karena selain daripada Allah itu, tidak ada yang cukup. Tidak ada yang cukup. Siapapun dari makhluk, sekaya apapun dia, tidak cukup, selalu ada kurangnya. Sehebat apapun dia dari makhluk, selalu ada kelemahannya. Ya, kekuatannya sekaligus kelemahannya. Berarti bertawakal kepada selain Allah itu tidak pernah cukup. Tapi yang cukup kalau hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan bahwa ya tawakal itu mempunyai kedudukan yang agung dalam agama kita. Kemudian berikutnya ya, tawakal artinya bersandar. Tawakal artinya bersandar, menyerahkan diri dan percaya. Iya. Jadi tawakal artinya bersandarnya. Iktimad kalau bahasa Arabnya. Menyerahkan ya. Dan percaya. Jadi kalau kita bertawakal kepada sesuatu, artinya kita bersandar kepada sesuatu itu. Kalau kita bertawakal kepada sesuatu, artinya menyerahkan urusan kepada sesuatu itu. Kalau kita bertawakal kepada sesuatu, berarti kita percaya kepada sesuatu. Jadi sekarang kalau kita bertawakal kepada Allah, berarti bersandar hanya kepada Allah. Menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Dan percaya bahwa Allah mencukupi seluruh urusan. Ya, makanya sudah sering kita dengar, tawakal itu mempunyai dua rukun. Ya. Dua rukun. Yang pertama, rukun yang terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Maka tawakal itu amalan hati, asalnya amalan hati. Tapi nanti juga terkait dengan amalan zahir. Harus
terkumpul dua-duanya baru dikatakan tawakalnya betul. Apa rukun hatinya tawakal? Ini tadi. Hati harus bersandar hanya kepada Allah. Amalan hati. Ya. Menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Kemudian yakin bahwa Allah yang mencukupi segala urusan. Ini amalan hati. Kemudian amalan anggota badan. Inilah yang biasa kita dengar dengan mengambil sebab-sebab. Mengambil sebab-sebab. Mengambil sebab-sebab ini adalah amalan anggota badan. Jadi orang bertawakal harus selaras antara hatinya dengan anggota badannya. Saya bersandar hanya kepada Allah. Tapi anggota badan saya juga bekerja. Mengambil sebab-sebab. Saya menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Maka anggota badan juga bergerak untuk mengambil sebab-sebab. Yang menunjukkan bahwa saya menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Ngambil sebab-sebab. Karena Allah membuatkan juga segala urusan itu ada sebabnya. Tidak ada urusan yang hanya datang begitu saja tiba-tiba. Semua ada sebab-sebabnya. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Ada yang bisa kita jangkau. Ada yang tidak bisa kita jangkau. Tapi semua ada sebabnya. Maka anggota badan harus bekerja, bergerak, mengambil sebab-sebab. Ya. Kemudian percaya. Hati percaya kepada Allah. Tempat kita menyandarkan, mempercayai segala urusan. Tapi kalau kita percaya, maka juga kita bergerak mengambil sebab-sebab. Ya. Karena itu para ulama memberikan banyak perumpamaan tentang tawakal. Imam Ibnu Qayyim misalnya memberikan pendekatan makna tawakal itu seperti anak kecil. Anak kecil. Tahu anak kecil? Semua kita pernah kecil. Mungkin sebagian di sini ada yang punya anak kecil. Atau punya adik kecil. Anak kecil itu urusannya atau hampir semua urusannya diserahkan kemana? Orang tuanya khususnya siapa? Khususnya siapa? Ibunya kan? Kalau mau makan, ibunya. Kalaupun diberi makan oleh orang lain, dia tidak tenang. Nanti tenang kalau ibunya yang memberi makan. Iya kan? Kalau menangis, ada kakaknya yang ambil, tenang. Tapi dia akan lebih tenang kalau dikembalikan kemana? Ibunya. Iya kan? Anak kecil begitu karakternya. Kalau dia lapar, mungkin orang lain tahu. Tapi yang paling tahu laparnya adalah ibunya. Jadi hatinya tergantung kepada ibunya. Maka orang mukmin tawakalnya, hatinya ya selalu tergantung kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Mirip, walaupun itu pendekatan makna saja, mirip dengan anak kecil. Jadi seakan-akan orang mukmin itu hatinya tidak tenang sampai seluruh urusannya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang lainnya, tidak akan setenang kalau
tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pendekatan makna tentang ya tawakal. Kemudian ada pendekatan yang lain yang disebutkan oleh para ulama ya. Tawakal itu kata mereka qat'un nazar ilal asbab ba'da fi'lil asbab. Mau ditulis? Sini saja ya. Jadi tawakal qat'un nazar anil asbab ba'da fi'lil asbab. Itulah orang yang tawakal. Tidak memperhatikan dari sebab. Tadi kan rukunnya tawakal mengambil apa? Sebab-sebab. Tapi orang yang benar tawakalnya tidak lagi melihat kepada sebab-sebab. Tapi kapan tidak dilihat? Setelah mengerjakan sebab-sebab itu. Kalau sudah dilakukan sebab-sebab, hati tidak lagi bergantung kepada sebab-sebab itu. Tapi bergantung kepada yang penyebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua dituntut melakukan sebab-sebab. Setelah sebab-sebab itu dilakukan, selesai. Kita hanya menunggu hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya setelah melakukan sebab ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun hasilnya tidak disandarkan kepada sebab-sebab. Karena nanti banyak kekeliruan di situ. Tidak disandarkan kepada sebab-sebab. Oh, seandainya kamu melakukan ini, mungkin hasilnya begini. Itu tidak ada lagi pembicaraan bagi orang-orang yang bertawakal. Sudah selesai. Tapi yang dilihat, oh Allah takdirkan begini. Ya, terima takdir tersebut. Kalau mau yang lebih baik daripada takdir itu, kerjakan lagi sebab-sebab. Yang lebih baik daripada sebab-sebab yang kita anggap sebelumnya sudah baik. Diperbaiki. Ya, setelah dilakukan, ya itu ditutup lagi. Ya, ditutup lagi. Karena yang jadikan sandaran, tadi kan tawakal, jadikan sandaran, menyerahkan urusan dan mempercayai hanya Allah Subhanahu wa taala. 6. Yaitu makna dari tawakal. Jadi tidak bersandar kepada sebab-sebab, tapi melakukan sebab-sebab karena hatinya selalu tergantung kepada penyebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan bahwa tawakal itu ittirab bila sukun wa sukun bila ittirab. Ya, menarik ya. Ittirab bila sukun dibalik, wa sukun bila ittirab. Ini namanya tawakal. Ittirab, goncang. Goncang artinya bekerja, mengambil sebab-sebab, bergerak terus, mengambil sebab-sebab. Bila sukun, tidak pernah diam, tidak malas, tidak pesimis, tidak jemu,
dan seterusnya. Itu namanya tawakal. Selalu bergerak, tidak pernah diam. Kalau selesai itu, maka dia diam, tidak lagi bergerak, menunggu hasil. Apa yang ditetapkan oleh Allah, ya sudah diam. Diam, tidak lagi bergerak. Itulah hasilnya, itulah keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya tawakal. Jadi orang yang tawakal selalu bergerak. Jadi bukan orang yang tawakal kalau diam-diam saja. Selalu bergerak, mengambil sebab-sebab. Tidak diam. Setelah itu baru diam. Setelah ada ketetapannya dari penentu, yakni Allah Azza wa Jal, baru dia diam. Nah, itulah tawakal. Ya makanya orang yang bertauhid itu adalah orang yang paling giat mengambil sebab. Ya, bukan orang yang bertauhid, orang yang paling diam saja. Nunggu nasib, nunggu turun hujan emas. Bukan hujan air. Nah, tapi bergerak terus. Mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Taib. Sekarang kita lihat, karena ini bab tauhid, berarti tawakal itu ada yang nanti tawakalnya menjadikan dia musyrik, karena ini ibadah hati. Kapan dia melakukan kesyirikan? Sama tadi al-khauf, sama ar-raja. Ketika dia bersandar, ketika dia menyerahkan urusan, ketika dia meyakini kepada selain Allah, apa yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Sama kan? Raja sama al-khauf. Kapan dia takut? Kapan dia berharap? Sekarang kapan dia bersandar? Kapan dia menyerahkan urusan? Kapan dia meyakini urusan itu kepada selain Allah, padahal selain daripada Allah itu tidak mampu melakukannya kecuali hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya kesyirikan. Seperti penyembah kuburan. Ya kan? Dia menyerahkan urusannya kepada penghuni kuburan. Minta kesehatan, minta jodoh, minta rezeki, ya, minta disembuhkan dari penyakit. Semuanya itu kan hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia tawakal kepada penghuni kubur, atau menyerahkan urusannya kepada penghuni kubur, ya maka terjatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Nah, yang kedua, yang banyak kekeliruan dalam memahami tawakal tadi, dia menyangka bahwa tawakal itu semata-mata bersandar kepada sebab-sebab. Ya, bersandar hanya kepada sebab-sebab. Jadi kalau dia sudah lakukan sebab-sebab, dia sudah hitung, maka dia yakini hasilnya akan seperti ini. Ya, makanya banyak orang yang stres. Banyak orang yang putus asa. Karena dia bersandar hanya kepada sebab-sebab. Kalaupun ada sandaran hatinya kepada Allah, lebih besar sandaran hatinya kepada sebab-sebab. Jadi semakin lemah sandaran hatinya, semakin lemah tawakalnya. Semakin besar sandarannya kepada sebab-sebab, ya, semakin terjatuhlah dia ke dalam hal yang haram. Bahkan bisa menjadi kesyirikan. Ya. Karena itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita
itu lepas dari sebab-sebab, atau Allah rubah sebab-sebab itu. Orang sudah rencana begini, tiba-tiba hujan. Tidak jadi. Orang sudah rencanakan begini, tiba-tiba pandemi, ya. Buyar semua. Apa yang sudah direncanakan dengan matang. Orang rencana begini, tiba-tiba perang. Perang Rusia, kalau bicara global ya. Perang Rusia, Ukraina, buyar semua yang sudah direncanakan. Ya. Padahal sudah direncanakan dengan matang. Ini lakukan ini. Kemungkinan hasilnya begini. Ya. Jadi tidak boleh bersandar hanya kepada sebab-sebab. Dan kebanyakan kehidupan kita ini sekarang, kita dididik begitu. Ya, bukan berarti tidak boleh, ya. Tapi dididik. Ketergantungan kepada sebab-sebab itu sangat besar. Sehingga kadang sebagian orang ya bertengkar, berkelahi kadang kepada sebab-sebab. Tapi sangat jarang yang mengembalikannya kepada penyebab, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ada sebagian orang menyangka bahwa tawakal itu tidak bersandar sama sekali kepada sebab-sebab. Dia menyangka bahwa semakin bagus tawakal ketika semakin tidak melakukan atau berpaling dari sebab-sebab. Kan itu ada cerita. Ada seseorang yang bersafar, ingin pergi ke suatu tempat. Dia mengatakan, safarku kali ini semakin menguatkan tawakalku kepada Allah. Maka saya hanya membawa 3 bekal. Yang pertama, tempat air. Dia mau pakai berwudu. Yang kedua, dia bawa jarum. Yang ketiga, dia bawa benang. Orang dulu, kenapa dia bawa tempat air? Tadi dia mengatakan untuk berwudu. Menunjukkan dia menganggap dirinya orang soleh. Jadi tingkat kesolehannya semakin tinggi karena dia ingin puncak dari tawakal. Ini saya bawa untuk berwudu. Kenapa bawa jarum dan benang? Karena jangan sampai perjalanan saya lama, apalagi zaman dahulu, baju saya robek, saya jahit. Karena kalau saya sholat, jangan sampai nanti terbuka aurat saya. Kan bagus tidak? Ya luar biasa. Nah, adapun masalah makan, minum, dan segala yang lain, tawakal ala Allah. Jadi dia menyangka bahwa semakin berpaling dari sebab-sebab, semakin tinggi tawakalnya. Sebagaimana sebagian dulu orang-orang Yaman, kalau mau pergi haji, ya, dia tidak mau bawa bekal. Dengan persangkaan pertama tadi tawakal. Yang kedua, dia mengatakan ini perjalanan ibadah. Kalau saya membawa bekal, seakan-akan saya pergi ibadah itu membawa bekal kepada Rabb yang saya ingin ibadahi, yang tidak butuh makan dan minum. Saya kan puncaknya ibadah kan haji, ya. Setelah semua rukun Islam dilakukan, ketika saya bawa makanan, seakan-akan saya merendahkan keislaman saya.
datang menghadap di tempat yang paling suci kepada Rabb saya, kok bawa makanan? Sementara Allah tidak butuh makanan, ya. Iya kan? Tidak butuh makanan. Maka turunlah ayat fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian. Jadi kalau mau pergi termasuk ibadah, apalagi puncaknya ibadah haji, bawalah bekal. Bekal kehidupan dunia. Walaupun sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi membawa bekal dunia, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari sebab-sebab. Ya, tadi kan dia bawa jarum, bawa benang, bawa tempat air. Berarti masih ada tawakalnya. Dan tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Walaupun dia menyangka semakin tidak dilakukan semakin bertawakal. Tapi tidak ada orang yang bisa lepas dari sebab-sebab. Mau makan, mau minum karena masih mau hidup. Kalau tidak mau hidup ya jangan makan dan minum lagi. Tawakal saja, tidak usah makan dan minum. Ya, nanti mati sendiri. Mau punya anak, tapi tidak mau menikah. Ya. Bagaimana caranya punya anak? Jadi tidak ada orang yang bisa lepas dari sebab-sebab. Walaupun dia menafikannya, itu bagian dari sebab. Tapi tidak bisa dia lepas dari sebab-sebab. Karena itu agama menuntun kita agar menempatkan pada tempatnya. Kita mengambil sebab-sebab, tapi kita yakini itu bukan sandaran utama, bukan penyebab, bersandarnya kepada penyebab. Nah, kemudian yang terakhir, ada sebagian orang yang menyangka bahwa tawakal itu tingkatan iman yang rendah. Tingkatan imannya orang awam, mengambil sebab-sebab. Maksudnya sebab-sebab yang disyariatkan yang masuk akal. Adapun kedudukannya orang yang sudah tinggi imannya, wali atau apakah istilahnya, itu sudah tidak mengambil lagi sebab-sebab. Ini kekeliruan yang luar biasa. Karena Nabi, orang yang paling tinggi tawakalnya di antara seluruh makhluk, mengambil sebab-sebab. Kalau mau pergi perang, pakai baju perang. Bawa pedang, bawa tombak. Ya kan? Mau pergi perang, siapkan pasukan, siapkan perbekalan. Padahal mereka lah orang-orang yang paling tinggi tawakalnya. Tapi pada saat yang sama, paling tinggi juga menyiapkan bekal-bekal sesuai dengan kemampuan mereka. Ya makanya kan lahir orang-orang yang mengatakan tidak usah sholat. Kalau sudah tinggi kedudukannya tidak perlu lagi sholat. Karena sholat itu sebab masuk surga. Kita ini sudah lewati itu sebab. Karena kita sudah tahu surga. Ngapain lagi sholat? Paham maksudnya? Ya itu sebab-sebab. Sebab yang harus ditempuh untuk masuk surga. Kita ini sudah lewati itu. Jadi tidak perlu lagi melakukannya. Itu kekeliruan yang fatal. Karena menyangka itu imannya, tawakalnya seperti itu, mengambil sebab, itu tawakalnya orang-orang awam. Yang tinggi tidak. Kalau orang bertauhid terbalik. Semakin tinggi imannya, takwanya, semakin mengambil sebab-sebab. Coba kita lihat.
Para ulama semakin tinggi ilmunya, semakin banyak belajarnya atau semakin sedikit dibandingkan dengan orang yang dibawa ilmunya. Hah? Ya umumnya kebanyakannya semakin banyak belajarnya. Kita baca satu buku, kadang kita mengambil satu kesimpulan. Kalau orang semakin tinggi ilmunya, baca 3 buku dia tidak mau ambil kesimpulan. Baca 5, 10 buku, 10 pendapat, direnungkan, diolah, baru mengambil pendapat. Karena sandarannya semakin kuat, mengambil sebabnya semakin besar. Karena itu orang-orang misalnya, ya mungkin termasuk kita juga, kenapa biasanya banyak orang yang fanatis kepada seseorang? Padahal semua tahu. Pada kadang juga dilarang. Tapi kadang timbul. Ya namanya manusiawi. Karena sandarannya sedikit. Kalau tempat belajarnya hanya satu, ya dianggap itulah yang paling hebat. Tapi coba belajar banyak. Semakin banyak gurunya, semakin banyak pertimbangannya. Semakin luas wawasannya. Semakin ini maka semakin kurang fanatismenya. Fanatismenya kepada ilmu, bukan kepada orang. Tapi kepada ilmu, bukan kepada orang. Jadi di mana dia bisa mengambil ilmu, mana yang lebih kuat, dia fanatis ke situ. Dia tidak lihat orangnya, siapapun yang mengatakannya, kan begitu. Semua bisa diambil ucapannya dan ditolak kecuali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, itu sebagian hal yang secara singkat ya terkait dengan tawakal. Adapun yang lainnya nanti hanya singkat-singkat saja maknanya dan beberapa hal saja. Karena inti dari yang disebutkan itu ini 4 perkara ya. Doa, al-khauf, war-raja dan tawakal. Adapun yang lainnya sebagiannya mirip, ada perbedaan sedikit. Kandungannya, hukumnya hampir sama semuanya. Ya. Misalnya kita nanti bicara rahba, al-khasyah, ya mirip dengan al-khauf. Cuma maknanya ada ya perbedaan sedikit. Hukumnya, kandungannya mirip dengan yang sudah kita sebutkan ya sebelumnya. Ya, saya kira itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadad, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.